Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Puspita Arisandi. Saya peserta Latsar CPNS tahun anggaran 2021 Hulu Sungai Selatan, Angkatan 2, Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas membuat mind map mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan mind map yang saya buat pada video ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan yaitu cara pandang terhadap keberadaan bangsa dan negara Indonesia sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam meraih cita-cita kehidupan dan tujuan nasional. Lalu selanjutnya ada sejarah wawasan kebangsaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kebangsaan Indonesia terbangun dari serangkaian proses panjang yang didasarkan pada kesepakatan dan pengakuan terhadap keberagaman dan bukan keseragaman, serta mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 20 Mei untuk pertama kalinya ditetapkan menjadi Hari Kebangkitan Nasional, dilatar belakangi terbentuknya organisasi Budi Utomo di Jakarta tanggal 20 Mei 1908. Yang mengumumkan bahwa Budi Utomo berdiri untuk memperbaiki keadaan rakyat kita, terutama rakyat kecil. Pada tahun 1908, beberapa mahasiswa Indonesia di Belanda mendirikan sebuah organisasi perkumpulan pelajar Indonesia yang bernama Indische Vereniging yang bertujuan untuk memajukan kepentingan bersama orang India di Belanda dan menjaga hubungan dengan Hindia Timur Belanda. Lalu di awal tahun 1925, Indische Vereniging mengubah namanya menggunakan terjemahan bahasa Melayu yang artinya Perhimpunan Indonesia atau disingkat PI. Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerepatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Pada Kongres Pemuda I, Muhammad Yamin, seorang pemuda berusia 23 tahun, mengusulkan bahwa bahasa persatuan yaitu adalah bahasa Melayu yang menuai kontroversi dan berakhir dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan negara Indonesia. Lalu pada Kongres Pemuda II, untuk pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia dikumandangkan. Pada 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Lalu pada 7 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada tentara sekutu. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Hatta mengetik konsep naskah proklamasi untuk dibagikan kepada seluruh anggota PPKI. Lalu pemuda-pemuda mendesak agar Bung Karno segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10, teks proklamasi dibacakan di muka rakyat di halaman rumahnya di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Saat itu adalah bulan Ramadan di mana umat Islam sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sang sakap merah putih dikibarkan dan lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan sebagai pertanda Indonesia telah menjadi negara merdeka dan berdaulat. Konsensus dasar. Yang pertama ada Pancasila. Selain berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa,
Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Nomor 2 ada Undang-Undang Dasar 1945. Memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusialisme. Nomor 3 ada Bhinneka Tunggal Ika. Perumusan Bhinneka Tunggal Ika oleh Mpu Tantular yang berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sesuai dengan negara Republik Indonesia yang secara keseluruhannya memiliki perbedaan tetapi pada hakikatnya adalah satu bangsa, negara Republik Indonesia. Nomor 4 adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 karena melalui peristiwa proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar atau bangsa lain bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Identitas. Negara Republik Indonesia memiliki identitas, yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kedua ada bendera, yaitu bendera Sang Merah Putih yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Yang kedua bagiannya berukuran sama. Lalu ada bahasa Indonesia yang merupakan bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Republik Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan dan mempunyai perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45 yang melambangkan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia 17 Agustus 1945. Lalu saya akan menjelaskan tentang definisi bela negara. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya pada negara Republik Indonesia dari berbagai ancaman. Lalu ada nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima kemampuan awal bela negara. Bela negara bagi aparatur sipil negara bisa diterapkan dengan bekerja dengan baik dan profesional, menjadikan Pancasila sebagai pedoman bekerja dan falsafah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
menjadi contoh di tengah masyarakat dalam menunjukkan kebanggaan sebagai aparatur sipil negara dari bangsa Indonesia. Memberikan pelayanan publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, dan santun. Demikian penjelasan Mindmap mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.